Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anak peserta Matsama Madrasah Aliyah Negeri Demak, jumpa lagi dengan Ibu di kegiatan Matsama hari yang kedua. Marilah sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan hari yang kedua ini, marilah di sesi yang pertama kalian dengarkan bersama-sama dan kalian simak dengan baik-baik materi dengan tema Ukhuwah Islamiyah dan Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Wildan Badri Zaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi baru Mandemak yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Bapak Ibu guru cintai dan yang Bapak Ibu guru banggakan. Bagaimana kabar? Piye kabare? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, merupakan hari yang sangat spesial di antara kamu semuanya. Kenapa? Karena hari ini kamu bersama-sama memasuki masa ta'aruf di tahun baru 2020-2021. Mungkin nak, masa ta'aruf ini agak berbeda dengan masa ta'aruf di tahun-tahun yang lalu. Suasana di dalam menyambut masa ta'aruf ini agak berbeda dengan suasana di tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena negara kita baru sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya satu wabah yang disebut dengan wabah COVID-19. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari negeri kita tercinta Indonesia dan kita segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan satu tema besar, yaitu adalah pentingnya menjalin ukhuwah atau tali persaudaraan di antara kita bersama-sama. Di dalam manhaj al-fikr al-ijtimai, kerangka berpikir kemasyarakatan, bahwa Nahdlatul Ulama itu membagi 3 konsep besar tentang ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu adalah persaudaraan sesama muslim. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Baru yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu adalah persaudaraan sesama manusia. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim, persaudaraan antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesama mukmin itu adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi, sesama muslim juga saudara. Artinya apa? Kalau kita menganggap saudara kita, maka sudah tidak ada sekat di antara kita. Sudah tidak pandang bulu mereka dari suku mana, ras apa, jenis kelamin apa, bahkan negara mana. Kalau mereka itu muslim, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Jangan sampai saudaraku, kita menjadi seorang muslim itu bersedih ketika kita melihat saudara-saudara kita bahagia. Begitu pula sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang bahagia ketika kita melihat saudara-saudara kita sedang bersedih. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting di dalam ukhuwah Islamiyah itu adalah bagaimana aplikasinya sehingga kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah,
Yang pertama adalah mari kita saling tolong menolong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan dia yang saling menguatkan. Di dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan bahwa perumpamaan orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Ketika tubuh itu sakit, maka mereka juga harus merasakannya. Tetapi ketika tubuh itu sehat, maka mereka juga harus ikut bahagia. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika Nabi mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Padahal kaum Ansor belum pernah bertemu dengan kaum Muhajirin. Dan yang luar biasa apa? Kaum Ansor mau membantu kaum Muhajirin, bahkan mengeluarkan hartanya untuk kaum Muhajirin, padahal sebenarnya mereka itu butuh. Saking luar biasanya kaum Ansor itulah, maka Nabi mengatakan, man ahabbal ansor ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai Ansor itu, ahabbahullah, Allah akan mencintai mereka. Anak-anakku yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang juga menarik. Nah, kisah ini berasal dari seorang khalifah yang juga menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pedagang yang kaya raya sampai sekarang asetnya itu masih, yaitu adalah Utsman bin Affan. Suatu ketika Madinah pada saat itu sedang dilanda kekeringan, sehingga sumur-sumur kaum muslimin itu kering semuanya, kecuali hanya milik orang Yahudi yang kikir dan sombong. Ketika umat Islam mau meminta air tidak diperbolehkan, sedangkan orang Yahudi kalau meminta diperbolehkan. Maka hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur tersebut dan diberikan kepada kaum muslimin. Di antara seluruh sahabat itu hanya ada satu sahabat yang mampu dan mengacungkan tangannya, yaitu adalah Utsman bin Affan. Lalu suatu ketika Utsman datang kepada pemilik sumur tersebut, orang Yahudi, untuk membeli sumurnya. Maka orang Yahudi ini mematok harga yang sangat tinggi, yaitu adalah 20.000 dirham emas. Kalau kita kurskan sekarang itu kira-kira 8 miliar. Gawe tuku sumur 8 miliar itu mahalnya luar biasa. Dan yang luar biasa itu apa? Utsman bin Affan tidak menawar sama sekali. 20.000 dirham emas langsung diberikan kepada orang Yahudi itu. Akhirnya apa? Maka sumur itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dan yang luar biasa lagi, sumur itu diberikan kepada kaum muslimin. Sumur itu sampai sekarang itu masih, sumur itu bernama Rawamah. 1400 tahun yang lalu sumur itu dibeli, sampai sekarang masih mengalir, dan itu menjadi pahala Utsman bin Affan. Anak-anakku yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, mari kita saling tolong menolong. Yang kedua apa? Aplikasi ukhuwah Islamiyah adalah mari kita hormati segala perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Berbeda pendapat itu hal yang biasa, berbeda pendapat hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita mampu menghargai di dalam perbedaan pendapat itu. Jangan sampai kita berbeda organisasi, kita berbeda mazhab, lalu kita menganggap saudara-saudara kita itu musyrik, bid'ah, dan seterusnya. Kalau seperti itu kelakuan kita, berarti kita belum bisa disebut mukmin atau muslim yang sejati. Anak-anakku yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita flashback sejarah, ulama-ulama dulu itu Masya Allah menenteramkan hati kita. Walaupun mereka berbeda pandangan, tapi mereka saling menghormati. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i itu kalau subuh dia memakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Suatu ketika Imam Syafi'i ini main ke rumah gurunya Imam Malik yang tidak pernah memakai kunut itu. Dan Imam Syafi'i disuruh menjadi imam. Murid-murid Imam Syafi'i ngomong, yang menang ijtihad kita, pasti guru kita akan kunut di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak memakai kunut. Tapi Masya Allah, Imam Syafi'i ketika sami Allahu liman hamidah, ternyata dia tidak memakai kunut. Begitu pula Imam Hambali yang kunutnya itu hanya nazilah, hanya ketika mendapatkan musibah saja. Suatu ketika dia main ke kampung halaman gurunya Imam Syafi'i yang memakai kunut. Murid-murid Imam Hambali mengatakan,
yang menang ini ijtihad kita, guru kita. Pasti tidak akan kunut di tengah-tengah komunitas orang-orang yang memakai kunut. Masya Allah, itu Imam Hambali ketika sami Allahu liman hamidah, ternyata dia mengangkat tangannya dengan Allahumma hdina fi man hadait. Jadi ulama-ulama dulu itu mereka berbeda pendapat tetapi mereka saling menghormati. Sedangkan kita Masya Allah, kita saja hafal Quran tidak, hadis tidak, usul fikih saja tidak paham sama sekali, kok kita memusyrik-musyrikkan orang, kok kita tidak menghargai perbedaan pendapat. Akankah kita bisa disebut sebagai muslim atau mukmin yang sejati? Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada poin yang ketiga, aplikasi ukhuwah Islamiyah itu adalah mari kita doakan saudara-saudara kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi kita saat ini, mari kita doakan saudara-saudara kita. Ada hadis yang sangat indah itu, ketika seorang hamba itu mendoakan saudaranya, sedangkan saudaranya itu tidak tahu kalau dia didoakan, maka doa ini mustajabah dan para malaikat akan mengatakan wa anta kadzalik, dan kamu juga. Artinya apa? Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita baik itu, maka para malaikat akan mengatakan wa anta kadzalik, kamu juga. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kita mendoakan saudara-saudara kita buruk, maka para malaikat juga akan mengatakan wa anta kadzalik, kamu juga. Untuk itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang baik-baik saja. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada poin itu, poin yang pertama, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah. Lalu pada poin yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita menganggap mereka itu saudara karena kita itu sebangsa dan setanah air. Tidak ada sekat primordial di antara kita. Tidak ada sekat mereka dari suku apa, jenis kelamin apa, agama apa. Kalau mereka sebangsa dan setanah air, maka mari kita saling membantu. Negara kita itu berbeda suku, rasnya juga banyak, jenis kelaminnya juga banyak, agama berwarna-warna, tapi semuanya ini masuk ke dalam rangkaian satu tubuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah, kita bangga terhadap negara kita Indonesia. Kita beruntung menjadi bagian dari negara ini. Negara ini itu ingin dicontoh oleh negara-negara yang lainnya, tetapi tidak bisa. Arab itu dulu satu bangsa, tetapi terpecah menjadi beberapa negara. Eropa itu dulu satu bangsa, tetapi mereka juga terpecah menjadi beberapa negara. Tetapi negara kita awalnya adalah beberapa bangsa, tapi ditopang oleh satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bangga menjadi bagian negara ini. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang melakukan penelitian terhadap negara kita. Kenapa Indonesia dengan beragam agamanya tetapi mereka bisa rukun, damai, aman, sentosa? Salah satunya adalah Raja Arab Saudi, Raja Salman itu. Ketika mereka datang di Indonesia, terlepas ada misi perdamaian, ternyata Raja Salman juga melihat kenapa orang Indonesia berbeda-beda agamanya tetapi mereka saling menghormati. Di Arab saja itu hanya konflik Sunni dengan Syiah, mereka bertengkar perang, tetapi kita berbeda agama tetapi kita saling menghormati. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puncak dari ukhuwah watoniyah inilah yang nantinya akan melahirkan satu komponen besar, yaitu adalah hubbul waton, cinta kepada tanah air. Dan cinta kepada tanah air inilah adalah minal iman, sebagian dari iman. Maka kalau kita sudah cinta kepada tanah air ini, maka kita akan menjaga betul tanah air ini dari rongrongan ataupun ancaman dari orang-orang. Ada satu pepatah yang sangat indah, Pepatah Arab pernah mengatakan bahwa kalau engkau kehilangan emas, engkau bisa mencarinya di pasar. Kalau engkau kehilangan kekasihmu, engkau juga bisa mencarinya. Tetapi kalau engkau kehilangan tanah airmu, maka kamu bisa mencari di mana. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terpenting pula, di dalam ukhuwah watoniyah inilah bagaimana aplikasinya supaya kita bisa terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah mari kita taat kepada ulil amri pemerintah kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi kita saat ini yang terkena wabah COVID-19, mari kita taat kepada pemerintah kita. Keluar rumah, usahakan kita memakai masker. Setiap keluar rumah ataupun masuk ke dalam rumah, usahakan untuk mencuci tangan kita dengan hand sanitizer. Tujuannya tidak lain, tidak bukan. Kita taat kepada pemerintah supaya wabah COVID-19 ini segera hilang dari negeri kita tercinta Indonesia. Dulu di Arab itu, zamannya Umar bin Khattab, ada satu wabah yang disebut dengan wabah awamas atau yang kita kenal dengan taun awamas. 15.000 kaum muslimin sampai 30.000 kaum muslimin meninggal dunia karena wabah itu. Sehingga Umar bin Khattab menuliskan surat kepada gubernur pada saat itu, Abu Ubaidah, supaya memerintahkan masyarakat untuk naik di atas bukit semuanya. Ternyata apa? Abu Ubaidah juga terserang wabah itu dan meninggal dunia. Maka kepemimpinannya diganti oleh Mu'ad bin Jabal. Ternyata Mu'ad bin Jabal juga meninggal dunia karena wabah itu. Kepemimpinannya diganti lagi oleh Amr bin Al-As. Ketika diganti oleh Amr bin Al-As, maka Amr mengumpulkan seluruh masyarakatnya untuk naik di atas bukit semuanya. Dan akhirnya wabah taun awamas ini sedikit-sedikit mulai hilang dan sirna dari kota tersebut. Untuk itu mari taat kepada pemerintah, tidak ada salahnya. Apalagi di tengah kondisi saat ini, supaya wabah ini segera pergi dari negeri kita tercinta Indonesia. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, aplikasi dari ukhuwah watoniyah itu adalah mari nak, tunjukkan prestasimu demi bangsa, negara, dan agama ini. Hari ini kamu memang masih tahap belajar. Untuk itu yang serius nak, jangan leda-ledi. Hari ini kamu masih tahap ikhtiar, tapi lihatlah 5-10 tahun yang akan datang, kamu akan mengatakan kepada dirimu sendiri, inilah hasil belajar saya ketika saya di Mandeman. Inilah hasil bimbingan dari Bapak Ibu Guru sehingga hari ini saya bisa seperti ini. Hari ini kamu belum bisa mengunduhnya. Lihatlah 5-10 tahun yang akan datang, kamu akan merasakannya. Nah, anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mungkin mengubah dirimu menjadi orang yang berhasil sukses kecuali engkau sendiri yang mengubahnya. Dan perlu kamu ketahui nak, Bapak Ibu Guru akan selalu mendoakanmu. Mudah-mudahan di antara kamu semuanya nanti ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi DPR, ada yang menjadi menteri, wakil presiden, syukur menjadi seorang presiden. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan yang pastinya menolong rakyat, bukan kekuasaan yang menyengsarakan rakyat. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka kesemuanya inilah, ini rangkaian dari ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada poin yang ketiga yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, yaitu adalah persaudaraan sesama manusia. Bagi Bapak pribadi, inilah puncak dari segala ukhuwah. Inilah puncak dari ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah watoniyah. Maka akan memunculkan satu puncak, yaitu yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Artinya kalau kita sudah menganggap saudara sesama manusia, tidak pandang bulu lagi dari suku apa, ras mana, jenis kelamin apa, agama apa, negara mana. Kalau mereka manusia, ya mari kita bantu bersama-sama. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hidup di Madinah, yang bukan hanya Muslim belaka, tetapi ternyata orang Madinah ada orang Yahudi dan juga Nasrani. Bukankah kita tahu, nak? Nabi itu pernah mempunyai rutinitas setiap hari.
yaitu memberikan makan orang Yahudi yang ada di pasar itu. Setiap hari diberikan makan dengan tulus ikhlas. Bahkan sampai Nabi meninggal dunia pun tradisi memberikan makan ini diteruskan oleh sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyuapi kakek-kakek yang buta ini, Masya Allah, kakek ini mengatakan, rasanya kok beda nak. Kok tidak seperti setiap hari orang yang menyuapiku. Sehingga disitulah Abu Bakar mengatakan, orang yang menyuapiku setiap hari adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini menangis dan dia memeluk agama Islam. Padahal orang ini awalnya adalah orang Yahudi, karena melihat akhlak Nabi yang luar biasa sehingga dia memeluk agama Islam. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita tahu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah mengetahui dan pernah melaksanakannya. Ketika Nabi ingin pergi ke masjid, Nabi setiap hari selalu dilempari oleh kotoran hewan itu. Dan yang luar biasa apa? Ketika orang ini sakit, karena akhlak Nabi yang luar biasa, Nabi datang kepada orang tersebut dan Nabi mendoakannya. Masya Allah, akhlak Nabi yang luar biasa. Jadi inilah aplikasi dari Ukhuwah Basyariyah. Mudah-mudahan 3 aplikasi ini kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam rindu dalam salam cinta Bapak kepada Bapak Ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.